Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang kajian makanan dan penyembelihan dalam Islam. Saya Nelly Sofiati, NIM 203200212, dengan teman saya Pratama Diah Nur Anjani dengan NIM 203200221. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makanan haram. Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata to'am, bentuk tunggal dari atimah. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, baik berupa barang pangan maupun yang lainnya. Sebab makanan dan minuman menjadi haram menurut Syekh Abu Malik Kamal bin Asy-Syaid Salim. Yang pertama yaitu membawa mudarat pada badan dan akal. Yang kedua memabukkan, merusak akal dan menghilangkan kesadaran seperti khamr dan narkoba. Yang ketiga najis atau mengandung najis. Yang keempat menjijikkan menurut pandangan orang kebanyakan yang masih lurus fitrahnya. Yang kelima tidak diberi izin oleh syariat karena makanan atau minuman tersebut milik orang lain, artinya haram mengkonsumsi tanpa seizin pemiliknya. Selanjutnya yaitu jenis makanan haram dari binatang. Beberapa jenis makanan haram yaitu bangkai, yaitu hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Yang kedua darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat sembelihan untuk selain Allah. Yang kelima hewan yang diterkam binatang buas. Yang keenam binatang buas bertaring. Yang ketujuh khimar ahliyah atau keledai jinak. Yang kedelapan al-jalalah. Yang kesembilan adat atau hewan sejenis biawak bagi yang merasa jijik darinya. Yang kesepuluh hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh. Yang kesebelas hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan yang terakhir yaitu binatang yang hidup di dua alam. Jenis makanan haram dari tumbuhan. Ada 4 jenis makanan dari tumbuhan yang diharamkan, diantaranya yaitu yang pertama ganja. Adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya. Tetrahidrokannabinol yang dapat membuat pemakaiannya mengalami rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Yang kedua koka atau tumbuhan asli di barat laut Amerika Selatan ini daunnya berisi alkaloid kokain yang merupakan bahan dasar bagi pembuat obat kokain. Yang ketiga kod. Tanaman ini digunakan untuk menambah stamina dan semangat, dan juga digunakan oleh pelancong Arab dan warga lokal untuk obat kuat. Yang keempat opium. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi akan dihasilkan morfin. Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin. Limbah ekstrak ini kalau diolah lagi akan menjadi narkotik murah seperti sabu-sabu. Akibat mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram. Antara lain yang pertama, makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Yang keempat, hina dan rendah. Dan yang terakhir, menyebabkan keturunannya rusak. Selanjutnya yaitu hikmah menghindari makanan haram. Adapun hikmah menghindari makanan haram itu ada 4. Yang pertama, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan saraf. Yang kedua, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat dibunuh, yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang ketiga, diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Dan yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Selanjutnya yaitu minuman haram. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Salah satu minuman haram adalah
minuman keras, yaitu suatu minuman yang memabukkan bagi yang meminumnya. Meminum minuman keras hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Sebab minuman menjadi haram: yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Yang kedua, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Yang ketiga, termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. Yang keempat, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Yang kelima, menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Jenis minuman haram. Berikut ini adalah minuman yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah. Yang kedua, minuman keras atau khamr. Yang ketiga, minuman yang diminum dalam bejana emas. Yang keempat, minuman yang membahayakan diri. Yang kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin. Yang keenam, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang ketujuh, minuman yang tercampur najis. Yang kedelapan, minuman dengan efek psikotropika. Yang kesembilan, minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Akibat mengkonsumsi minuman haram. Yang pertama, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan sia-sia. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitoniah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Yang keenam, susah menerima ilmu kebenaran. Yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Hikmah menghindari minuman haram. Yang pertama, akan terlihat seperti orang yang kelihatan akal atau gila. Yang kedua, minuman haram bisa merusak harta. Yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian di antara saudara, teman, dan manusia. Yang keempat, menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Yang kelima, penyebab terjadinya zina. Yang keenam, kunci segala kemaksiatan dan keburukan, sebab minuman haram akan memudahkan peminumnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Yang ketujuh, senang bergaul dengan yang kurang baik. Yang kedelapan, diancam hukuman cambuk 80 kali. Yang kesembilan, pintu langit akan menolak segala amalan dan doanya, karena seseorang yang meminum minuman haram, doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Yang kesepuluh, menyebabkan imannya akan tercabut saat meninggal. Ini salah satu hukuman di dunia. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu pada bab penyembelihan. Penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga dapat memenuhi syarat kehalalan untuk dikonsumsi. Adapun syarat penyembelihan, yang pertama yaitu penyembelih. Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang berakal, baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama fikih rajih yang harus dilakukan supaya hewan yang disembelih itu halal, yaitu yang pertama, muslim tamyiz. Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu orang yang menyembelih bisa berakibat haramnya daging hewan yang disembelihnya. Yang kedua, ahli kitab. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih dan tidak diperuntukkan untuk tempat peribadatannya. Dan yang ketiga, sadar dan berakal sehat.
Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Karena itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah. Syarat yang kedua yaitu alat sembelihan. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, dalam keadaan normal disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan sekiranya dapat mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut. Yang kedua, dalam keadaan darurat, jika karena suatu keadaan tidak ada benda yang layak digunakan untuk menyembelih seperti pisau, maka penyembelihan dapat dilakukan dengan batu atau benda-benda sejenis lainnya yang dengan syarat dapat memutuskan tenggorokan dan lehernya. Keadaan yang demikian diperbolehkan dan daging sembelihan halal untuk dimakan. Syarat selanjutnya yaitu anggota tubuh yang disembelih. Secara garis besar, penyembelihan itu dilakukan pada saluran makanan, saluran pernafasan atau tenggorokan, dan dua pembuluh darah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan. Selanjutnya yaitu materi pada bab tata cara penyembelihan. Ada berbagai tata cara penyembelihan. Di antaranya yang pertama yaitu menyebut nama Allah. Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalkan menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua yaitu mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan. Yang ketiga, menjauhkan hewan yang disembelih jauh dari hewan lainnya. Yang keempat, membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkan. Yang kelima, hendaknya digulingkan ke sebelah rusuk kirinya agar memudahkan bagi orang yang menyembelihnya. Yang keenam, kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong. Baik, bab selanjutnya yaitu tentang udhiyah. Udhiyah merupakan binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau, atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah SWT. Udhiyah di sini biasanya disebut sama seperti kurban, yaitu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah SWT dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun syarat-syarat udhiyah, yang pertama yaitu macam-macam hewan kurban. Hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dan segala macamnya. Baik jantan atau betina, kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak. Yang kedua, sifat hewan yang dikurbankan yaitu sehat, bagus, bersih, dan enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, dan tidak cacat. Selanjutnya, umur hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa kambing atau domba yang akan dijadikan hewan kurban adalah yang telah tanggal dan berganti gigi surinya atau yang lebih tua dari itu. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Dilaksanakan pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya yaitu jumlah hewan kurban untuk satu orang. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa seekor biri-biri atau kambing hanya untuk berkurban satu orang, dan seekor unta atau sapi boleh untuk berkorban 7 orang. Selanjutnya yaitu adab menyembelih.
Ada penyembelih hendaknya menajamkan alat untuk menyembelih semisal pisau atau golok. Yang kedua, hendaknya orang yang menyembelih menghadap kiblat dan menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat. Selanjutnya disunahkan menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan ketiga kakinya serta lutut terikat. Namun jika tidak, hendaknya dalam keadaan menderum. Selanjutnya, apabila memotong tenggorokan dan saluran pernafasan, maka hendaknya menahan dan tidak menampakkan kepalanya pada saat penyembelihan. Tidak berlebihan dalam penyembelihan, tidak bersegera mengulitinya, tidak mematahkan tulang punggungnya, tidak memotong salah satu anggota tubuhnya, tidak menggerakkan dan memindahkan hewan ketika masih terlihat hidup atau telah benar mati. Selanjutnya yang terakhir, tidak menajamkan pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Selanjutnya yaitu hikmah menyembelih kurban. Terdapat berbagai macam hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat atau kehidupan yang telah diberikan. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail pada ketika hari An-Nar atau Idul Adha. Yang ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan dapat membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaannya lebih dari diri sendiri dan anak. Selanjutnya, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Baik, selanjutnya yaitu bab akikoh. Akikoh merupakan kegiatan menyembelih ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Hukum akikah adalah sunnah mu'ahad. Adapun ketentuan hewan akikoh. Yang pertama, umur binatang akikoh sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Yang kedua, pemanfaatan daging akikoh sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Yang ketiga, disunahkan daging akikoh dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Yang kelima, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang disyariatkan terkait akikoh. Yang pertama yaitu disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Yang kedua, mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong. Yang ketiga, mentahniknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang soleh. Selanjutnya, hikmah dari akikoh. Yang pertama, merupakan bentuk ta'aruf dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Dan yang terakhir, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.